Welcome back everybody, saudara semuanya. Kembali lagi di video ini. Kita bahas tentang kejadian semalam, statement dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengenai berkali-kali dia selalu mengatakan bahwa akan menaikkan suku bunga di bulan Maret. Berarti ini tandanya bahwa suku bunga yang akan naik di bulan Maret sekitar tanggal 16 ya. 15-16 Maret ada pertemuan Federal Open Market Community berikutnya di Maret itu. Kemungkinan besar akan dinaikin 50% ya. 0,50 ya, jadi 0 sekarang suku bunga acuan yang Federal Fund Rate 0,25 menjadi 0,75% ya, naik 2 basis point. Nah, sebenarnya berkali-kali statement dari The Fed ini, Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell ini, adalah untuk sebenarnya melawan popularitasnya cryptocurrency. Ya, sebenarnya tujuan menaikkan suku bunga adalah untuk menekan laju inflasi yang sudah cukup tinggi, yang sudah 7% ya, untuk angka inflasi Desember 2021 itu. Tetapi intinya di sini adalah menghanguskan, memberantas popularitasnya cryptocurrency. Karena semakin besarnya kapitalisasi, semakin banyak uang ya, uang yang beredar di cryptocurrency, uang yang menumpuk di cryptocurrency. Dan cryptocurrency inilah seharusnya di saat kondisi sekarang ini, inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat, di seluruh dunia inflasi yang tinggi ini, mestinya sarana lindung nilai yang terbaik seharusnya adalah store of value, itu adalah logam mulia emas, gold. Karena popularitasnya cryptocurrency yang selalu dianggap bagi pencinta cryptocurrency bahwa inflasi tinggi ini mereka menyimpan uang mereka di Bitcoin dan lain-lainnya, cryptocurrency dan teman-temannya. Sehingga market kapitalisasi Bitcoin itu naiknya luar biasa, menembus level 69.000 ya, harga Bitcoin tertinggi di November 2021 ini. Nah, inilah yang membuat harga logam mulia, harga emas dunia ini mengalami perlambatan di kala inflasi yang sudah cukup tinggi ini. Seharusnya jika tidak ada ini Bitcoin atau cryptocurrency ini, harga emas dunia sudah melesat tinggi sekali. Mungkin sekarang ini sudah di level 2000. Sekarang ini harga emas dunia tetap bertahan di level 1800. Karena saya lihat bahwa harga Bitcoin sudah terpuruk. Kemarin harga Bitcoin itu terpuruk di level 32.000, harga emas dunia mulai melesat 1845 sampai 1850. Nah, setelah harga Bitcoin ini kembali lagi ke level 36.000, saat ini harga emas dunia kembali terpuruk ke 1810. Nah, inilah yang sedangkan yang seharusnya emas dunia adalah benar-benar sarana lindung nilai ya, store of value, karena ada aset underlying-nya adalah logam mulia itu. Sedangkan cryptocurrency Bitcoin ini tidak jelas underlying asetnya apa, fungsinya juga tidak jelas, dan mau menjadi mata uang pengganti mata uang negara, padahal cuma sekedar token ya, token yang tidak jelas, yang di money game, di blow up ya, dengan goreng-menggoreng ya, dengan isu teknologi baru yang fata morgana, yang masih di angan-angan, yang belum jelas, tetapi digoreng harganya naik. Nah, sekarang dengan Bitcoin mengalami popularitasnya itu karena ada bandarnya Tesla, Walmart ya, perusahaan besar itu mereka mau mengadopsi Bitcoin
sebagai transaksi pembayaran di Tesla, produk Tesla atau di Walmart, dan juga perusahaan-perusahaan lain, dan juga ada presiden yang agak presiden El Salvador juga ya, yang gak jelas juga mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang negaranya. Nah, hal-hal ini yang membuat Bitcoin begitu populer di dunia, membuat kapitalisasinya cukup besar ya, sehingga menggeser peran emas sebagai sarana lindung nilai. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell ya, bahwa secara diam-diam ya, pemerintah Amerika Serikat, Menteri Keuangan juga dan lain-lain, dengan gencarnya memberi statement kenaikan suku bunga ini sebenarnya adalah, hey, Bitcoin itu harus turun, harganya harus turun, dan dana-dana dari kapitalisasi dari Bitcoin itu pindah ke Treasury Bills Amerika, surat utang Amerika, dan inflasi yang cukup tinggi ini seharusnya investor itu memborong logam mulia emas, bukan Bitcoin yang mereka anggap sebagai sarana lindung nilai. Nah, inilah salah kaprah di dunia. Jadi misi dari diam-diam dari Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, adalah menghabisi pasar Bitcoin dan cryptocurrency yang lainnya. Nah, dengan kenaikan yang cukup fantastis nanti di bulan Maret, maka harga Bitcoin itu akan menukik yang cukup dalam, dan ini akan menjadi fenomena, menjadi hal yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Dunia akan kehilangan uang yang cukup banyak. Uang dari cryptocurrency akan berpindah, dan banyak sekali investor akan kehilangan uang, banyak sekali di seluruh dunia, bahkan sampai di Indonesia ya. Kemarin sekitar tanggal 25 Januari ya, itu dari OJK sudah sangat melarang ya. OJK mempertegas melarang ya, bahwa OJK mengatakan bahwa scam cryptocurrency ini ya, atau Bitcoin yang harganya dan lain-lain itu ya, membeli Bitcoin, memborong Bitcoin, itu Anda termakan unsur penipuan, skema investasi bodong ya. Skema bodong yang dengan aset kripto yang tidak jelas ya. Nah, OJK menghimbau ya, melarang semua industri keuangan ya, melarang ya industri-industri yang jasa keuangan untuk menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi ya, sebagai alat transaksi pembayaran ya, apapun juga ya, dilarang, apalagi memfasilitasi perdagangan aset kripto. Ini sangat dilarang ya, dilarang sama regulator yaitu OJK ya. Nah, OJK selama ini juga tidak mengatur dan tidak mempedulikan ya, tidak mengawasi tentang dan tidak mengatur itu perdagangan aset kripto. Jadi aset kripto ini di luar tanggungan dari tanggung jawab OJK. Jadi aset cryptocurrency ini sangat berisiko, dan dia sudah menghimbau kepada semua sektor jasa keuangan supaya jangan ada transaksi, apalagi memfasilitasi perdagangan kripto ya. Berarti apa tandanya bahwa cryptocurrency di Indonesia tidak akan lama lagi tamat. Sudah keluar juga fatwa dari MUI ya, yang mengatakan bahwa cryptocurrency adalah haram ya. Jadi menunggu waktu saja. Jadi di tahun 2022 ini cryptocurrency itu akan tamat di seluruh dunia. Dengan gencarnya The Fed secara diam-diam adalah untuk menamatkan cryptocurrency di dunia ini ya. Kenaikan suku bunga yang fantastis nanti selama tahun 2022 ini 4 kali, dengan kenaikan yang cukup tinggi-tinggi setiap ini, itu membuat market kripto itu habis. Bitcoin itu yang populer adalah Bitcoin itu akan habis, dan harga nol itu pasti tercapai, pasti.
dibuktikan nantinya. Ya, inilah misi yang dibuat supaya kripto harus tenggelam. Bagaimana supaya tenggelam? Harganya harus nol. Harus banyak sekali investor yang merana, yang kehabisan duit, menangis sehingga mereka kapok. Kalau mereka investor di dunia ini masih cuan, masih profit, ya, harga turun naik lagi, mereka bisa profit lagi. Mereka tetap membuat Bitcoin dan cryptocurrency itu populer. Mereka tetap masih membeli, masih memborong, masih tetap ada di dunia Bitcoin. Bagaimana supaya mereka kapok tidak akan menyentuh Bitcoin lagi? Harganya harus menukik dalam, harus sampai 0 sekian. Setelah itu mereka sudah kehilangan banyak duit, mereka sudah menangis. Nah, setelah itu mereka tidak akan lagi membeli Bitcoin, memborong cryptocurrency yang lainnya. Nah, disitulah tamat cryptocurrency. Jika tidak merasa kehilangan duit yang banyak, mereka tidak akan kapok. Caranya adalah harus kehilangan duit banyak supaya kapok, tidak lagi mempopulerkan itu Bitcoin. Mempopulerkan sesuatu yang tidak jelas, tidak ada fungsinya sama sekali. Masakan Bitcoin yang tidak punya underlying aset dikatakan store of value, dikatakan sarana lindung nilai. Logikanya di mana gitu loh. Sehingga harga emas itu anteng aja tidak naik gara-gara Bitcoin. Semua ini gara-gara Bitcoin, cryptocurrency membuat harga emas dunia masih bertahan di level 1.800 US dollar, padahal inflasi sudah cukup tinggi di dunia. Nah, inilah yang Gubernur The Fed mau segera-segera menghabisi cryptocurrency karena ya berapa hari sudah dari sejak tahun 2001 Jerome Powell ya sudah Gubernur The Fed Bank Sentral Amerika itu sudah ingin merilis laporan dia tentang cryptocurrency dan Central Bank Digital Currency CBDC, tapi belum kesampaian. Dijanji lagi untuk awal Januari, sampai dengan sekarang belum. Nah, mengatakan bahwa minggu-minggu berikut dia akan merilis tentang laporan cryptocurrency dan CBDC. Nah, berarti indikasi-indikasi dia bahwa memang sengaja dia mau mengkaramkan, mentamatkan itu cryptocurrency karena CBDC akan hidup, akan muncul. CBDC dan seluruh bank sentral di dunia yang di bawah naungannya Bank Sentral Amerika The Fed ini, seperti kita di Bank Indonesia sudah menyiapkan digital currency rupiah. CBDC, semua bank sentral di dunia menyiapkan CBDC itu. Nah, bagaimana supaya CBDC ini hidup dan tidak ada saingan? Maka cryptocurrency akan segera tamat. Tidak ada di dunia ini orang boleh bebas mencetak uang sendiri, memproduksi uang sendiri per orang, memproduksi uang sendiri dan dipakai sebagai sarana transaksi yang bebas. Ya. Semua itu harus sentralisasi, harus terpusat ya oleh negara. Negara yang mengaturnya, negara yang mengawasi, bukan orang per orang boleh bebas mencetak uangnya sendiri seperti cryptocurrency ini. Maka ini adalah cara yang salah. Ini awalnya hanya dibuat seperti money game, dibuat seperti goreng-menggoreng harga untuk keuntungan pribadi orang yang menciptakan sistem ini, tetapi akhirnya berkembang menjadi kok mau menjadi mata uang negara lah, menjadi sarana lindung nilai. Nah, inilah yang membuat The Fed segera harus menghabisi ini berkembangnya cryptocurrency di dunia. Ya, buktinya sendiri di Indonesia sendiri OJK sudah melarang. Nah, OJK sudah melarang keras seluruh jasa keuangan yang melakukan transaksi dengan cryptocurrency, apalagi memfasilitasi perdagangan kripto. Intinya, poinnya memfasilitasi perdagangan kripto. Nah, itu berarti apa? Ini sudah satu himbauan langkah secara diam-diam mau memperkecil, mau memperhambat, mau menamatkan itu cryptocurrency di Indonesia. Nah, inilah berarti apa? Di semua nanti tren di seluruh dunia itu akan menghabisi cryptocurrency karena akan muncul gitu, yang di video saya selalu saya sudah
beritahukan bahwa CBDC akan muncul ya sebagai solusi bagi dunia central bank digital currency. Jadi mata uang digital setiap negara yang akan muncul. Nah, cryptocurrency akan tamat. Cryptocurrency itu menurut OJK adalah investasi bodong, ya, piramid skema investasi bodong, dan itu memang benar. Nah, nanti tunggu aja Anda meratap setelah Maret ya, setelah Maret suku bunga pertama naik. Yang menjadi heboh di dunia ini bukan mata uang di dunia against US dollar, tapi yang menukik dalam adalah cryptocurrency Bitcoin itu. Ya, ini supaya Anda paham ya. Oke, market saham ya dan lain-lain itu akan mulai tetap ada seperti yang sudah saya beri di video saya sebelumnya tentang Imlek Rally itu, Chinese New Year Rally itu tetap ada karena FOMC meeting nanti itu akan lama ya, bulan Maret. Jadi selama ini tetap market akan kembali euforia lagi sampai selesai, sampai pertengahan Februari selesai Imlek ya. Jadi Anda tetap memborong karena harga emas, harga oil sudah cukup tinggi sekali. Yang membuat kekhawatiran sehingga Wall Street dan seluruh dunia saham bursanya jatuh itu karena kekhawatiran tentang perang di Ukraina, Rusia. Tapi perang ini tidak akan terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang perang, ya, tidak perlu panik tentang adanya perang. Perang itu tidak akan terjadi. Nanti adanya gencatan senjata. Karena Presiden Ukraina sudah melunak, ya, sudah mau gencatan senjata, maka tidak akan terjadi perang dan harga minyak akan kembali turun lagi. Nah, perang itu tidak akan terjadi. Mungkin di tahun-tahun berikut baru terjadi perang lagi. Oke, sekian informasi saya dalam channel ini, ekonomi dan bisnis ini. Semoga ini selalu bermanfaat bagi Anda mendapatkan profit yang optimal. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tekan lonceng dan notifikasinya. Terima kasih, sukses untuk Anda.